Konnichiwa. Oke, sekarang kita sudah masuk pelajaran bab 12 ya. Bab 12 itu ada apa aja sih? Sebelum itu kita lihat dulu. Kalian sudah pasti sudah belajar kanji ya. Kanji sini seperti biasa Nihongo. Ini sudah harus bisa nih cara tulisnya seperti apa. Nah, berikutnya kata sifat i atau ikeyoshi. Sudah kita tahu ya, ikeyoshi itu pasti akhirannya i. Ya, akhirannya i. Nah, ikeyoshi juga kan mempunyai kata bentuk positif. Ini yang positif, yang bentuk negatif ini bentuk lampau dan bentuk negatif lampau. Nah, ini sebelumnya kita sudah belajar di video yang lalu. Bentuk negatif dari ikeyoshi itu akhiran i di sini dirubah ke bentuk dihilangkan ditambahin kunai saja gitu. Nah, untuk yang kata kerja untuk kata sifat lampau itu i-nya dihilangkan ditambahin kata saja gitu. Nah, untuk yang negatif lampaunya itu tinggal i-nya dihilangkan tambahin kuna kata. Jadi yang bentuk negatifnya di sini yang kunai, i-nya dihilangkan ditambahin kata. Jadi oki kuna kata. Bisa dilihat ya sekalian latihan. Nah, berikut kita bacain dulu yang oki. Jadi oki kunai. Bentuk negatifnya, bentuk lampaunya oki kata. Bentuk negatif lampaunya oki kuna kata. Berikutnya ada chisai. Chisai itu kecil. Bentuk negatifnya ada chisa kunai. Bentuk lampaunya ada chisa kata. Bentuk negatif lampaunya ada chisa kuna kata. Terus sampai yang i des. Nah, i di sini tuh penggunaan perubahannya tidak menggunakan i yang ini, tapi menggunakan yoi. Jadi bentuk yoi berubah ke bentuk negatifnya itu jadi yokunai. Nah, bentuk yang lampaunya jadi yokata. Bentuk negatif lampaunya jadi yokuna kata. Seperti itu. Nggak bisa i kata, i kunai, i kuna kata. Itu nggak bisa. Berikutnya kita lihat reibungnya, cara pembuatannya. Reibung di sini ini sering nih kanji yang muncul itu rei, itu artinya reibung atau rei. Contoh nomor 1, ichibang. Kino wa tottemo samukata. Nah, karena di sini ada kino, jadi otomatis di sini jadi bentuk lampau. Kino wa tottemo samukata. Kemarin itu sangat dingin. Berikutnya ke contoh kedua, nibang. Kino no eiga ga amari tanoshiku nakata. Nah, karena dia bentuk negatif lampau dan di sini ada kino, otomatis negatif lampau. Kino no eiga ga amari tanoshiku nakata. Film yang kemarin tidak begitu menarik gitu. Karena di sini udah ditandai dengan adanya lampau, kalimat lampau. Hai sang bang, kono kabang wa takai desu ga yokunai. Tas ini mahal tapi tidak bagus. Nah, ini bentuk negatifnya. Oke, di slide berikutnya di sini ada nakeyoshi. Tadi sebelumnya ikeyoshi. Nakeyoshi ini kata sifat juga. Nah, yang saya kurungin ini adalah bentuk nakeyoshi, tapi biasanya yang ini harus ada kata benda gitu, harus nempel dengan kata benda. Gak bisa berdiri sendiri dia. Untuk perubahan nakeyoshi itu ada bentuk positifnya, ada bentuk negatif dan negatif lampau. Sebenarnya untuk kata sifat ini sama kayak bentuk kata benda, jadi perubahannya sama dan sangat mudah juga untuk dirubah dibandingkan dengan ikeyoshi. Kalau nakeyoshi ini ada di sini contohnya hansamuna. Jadinya bentuk negatifnya hansamu ja arimasen. Nah, atau juga hansamu dewa arimasen, itu sama saja. Bentuk negatif lampaunya di sini ada plus desta, tinggal ditambahin desta saja. Hansamu dewa arimasen desta atau hansamu ja arimasen desta. Artinya ganteng. Nah, sugi, di sini ada kireina.
kirei ja arimasen. Bentuk negatif lampaunya kirei ja arimasen deshita. Gitu. Bentuk positifnya gamang ja arimasen, gamang deshita. Bentuk positif nigiaka, bentuk negatifnya nigiaka ja arimasen deshita. Nah, untuk bentuk lampaunya, positif lampaunya itu tinggal deshitanya saja. Contoh hansamu deshita, kirei deshita, gamang deshita, nigiaka deshita gitu. Hanya ditambahin deshita. Kalau des itu bentuk bukan bentuk biasa ya, bukan bentuk negatif, bukan bentuk lampau. Hai, kalau sudah paham bentuk perubahannya, kita masuk ke reibung. Reibung di sini sensei sematkan moto, itu artinya lebih, karena di bawah ada kata moto. Hai, ichibang, watashi wa karai tabemono ga ammari suki de wa arimasen. Saya tidak begitu suka makanan pedas. Nah, di sini ada amari ya. Kalau amari itu otomatis di sini masen, karena tidak begitu suka. Berikutnya nibang, kino wa gogo 12 ji ni nemashita kara genki ja arimasen. Karena tidur tengah malam atau jam 12 malam, jadi tidak sehat gitu. Jadi saya tidak sehat. Sangbang, kyou wa kino no yori anata no koto ga motto suki desu. Wah, ini bagus nih kata-katanya. Hari ini saya lebih menyukai kamu daripada hari kemarin. Nah, ini ntar yori di slide berikutnya kita belajar. Yori itu membandingkan antara kata kerja satu dengan kata kerja dua gitu. Nah, untuk bentuk nakyoshi seperti itu ada bentuk positif, negatif, dan lampau. Yang ikyoshi pun sama. Hai. Oke, di slide berikutnya ada yori. Di sini bisa dilihat pembentukan kalimatnya. Ada kata benda 1 wa, kata benda 2 yori, kata sifat des. Nah, tadi sebelumnya ada kalimat yori ya. Kita sudah ketemu tuh, udah kenalan. Nah, yori ini apa sih? Yori ini adalah membandingkan kata benda 1 dan kata benda 2. Jadi ada benda 1 dan benda 2 dibandingkan gitu. Contohnya kalau dalam bahasa Indonesia gini, benda ini, misal jangan benda ini, pensil ini lebih panjang daripada pensil yang itu gitu. Jadi topiknya pensil yang ini. Oke, supaya lebih jelasnya coba kita lihat ke reibung 1. Kita lihat yang dibandingin itu yang mana. Pokoknya yang dibandingin itu yang jadi topiknya nih, siwa. Jakarta wa Bandung yori atsui desu. Jakarta lebih panas daripada Bandung gitu. Jadi yang dibandingin itu Jakarta dengan Bandung. Nah, topiknya itu yang dibandingin daerah mana? Berarti daerah Jakarta. Dibandinginnya dengan kata kerja bentuk 2 itu si Bandungnya gitu. Jakarta lebih panas daripada Bandung gitu. Nah, di sini tuh harus kata sifat. Hai, sugi. Bentuk nibang. Tanaka-san wa Yamato-san yori joubu desu. Tanaka lebih kuat, joubu itu lebih kuat daripada Yamato. Jadi yang paling kuat siapa? Si Tanaka. Hai, sangbang ada kono hako wa ano hako yori tottemo omoi desu. Kotak ini lebih berat dibandingkan dengan kotak yang itu. Nah, jadi yang berat itu yang mana? Yang kotak ini yang jadi topiknya. Hai, sugi. Yongbang. Nihon no tabemono wa Indonesia no tabemono yori ammari karai. Ammari karaku nai desu.
makanan Jepang tidak begitu pedas dibandingkan dengan makanan Indonesia. Jadi yang paling pedas itu ya makanan Indonesia. Sudah tahu kan, bahasa Jepang makanan Jepang itu lebih tidak pedas daripada Indonesia. Berikutnya contoh nomor 5, gobang. Kyou wa kino yori totemo samui desu. Hari ini lebih dingin dari yang kemarin gitu. Paham ya? Jadi yori itu membandingkan dua kata benda, kata benda satu dengan kata benda dua. Nah, yang dibandingkan itu si kata benda satu dengan kata benda dua. Perbandingannya apa sih? Apakah dia lebih berat, apakah dia lebih panas, dan lain sebagainya gitu. Supaya lebih jelasnya, coba kalian latihan buat kalimat gitu, kalimat tentang yori. Di slide berikutnya ini tuh ada menanyakan kata benda satu dengan kata benda dua, tapi yang tadi kan itu membandingkan ya, kalau ini tuh meminta pendapat. Jadi meminta pendapat kepada lawan bicara. Yang mana sih benda yang paling bagus, yang mana sih yang paling keren gitu. Intinya meminta pendapat dari lawan bicara. Kita bisa lihat di sini cara membuat kalimatnya. Kata benda satu to, kata benda dua to, dochiraga. Nah, dochira itu yang mana? Dochiraga kata sifat. Kata sifatnya itu ya kata sifat na dengan kata sifat i. Berikutnya ada ini, kalau ini kan pertanyaannya. Nah, ini jawabannya gitu. Dan jawabannya itu ada kata benda no hoga. Nah, hoga di sini tuh lebih artinya. Hoga kata sifat des. Contohnya gini deh kalau dalam bahasa Indonesia. Mobil ini dan mobil itu yang mana yang paling cepat gitu. Atau yang gampangnya Shinkansen atau kereta super cepat dengan kereta biasa, yang mana yang paling cepat? Nah, yang jawaban di sini menjawab Shinkansen lebih cepat gitu. Jadi pengulangan lagi, tinggal tambahin hoga aja. Pilih salah satu, benda mana yang paling cepat atau benda mana yang paling bagus gitu. Pada intinya ini hanya memilih kata benda satu atau kata benda dua yang paling bagus atau yang paling keren gitu. Atau kata sifat yang lainnya gitu, nggak cuman bagus atau keren doang. Oke, lebih jelasnya kita coba lihat ke Ichibang nomor 1. Anatawa haruto, haru itu musim semi. Jadi di Jepang itu ada 4 musim kan, ada musim semi itu haru, musim gugur itu aki, musim dingin itu fuyu, nah musim panas itu ada natsu gitu. Jadi di sini anatawa haruto akito dochira ga suki desu ka? Kamu suka yang mana? Musim semi atau musim gugur gitu. Jadi dia nanya anatawa haruto akito dochira ga suki desu ka? Kamu lebih suka mana? Musim semi atau musim gugur? Nah, di sini ya lawan bicaranya jawab, watashi wa aki no hou ga totemo suki desu. Saya lebih suka, nah di sini tuh lebih. Saya lebih suka musim gugur. Saya lebih suka musim gugur. Di contoh berikutnya. Rima-san wa Santi-san to dochira ga kirei desu ka? Rima dan Santi, yang mana yang paling cantik? Harus milih salah satu, berarti Rima-san no hou ga kirei desu. Rima-san no hou ga kirei desu. Yang paling cantik, lebih cantik adalah Rima. Sangbang. Berikutnya ada Naruto to One Piece to dochira ga omoshiroi desu ka? Anime Naruto dan anime One Piece, yang mana yang paling menyenangkan atau menarik? Nah, kalau dua-duanya, jadi di sini juga kalian boleh jawab dua-duanya. Kalau dua-duanya itu enggak milih Naruto, enggak milih
One Piece itu bisa langsung jawab dochira demo omoshiroi desu. Jadi ada demonya. Kedua-duanya juga bagus gitu. Kedua-duanya juga menyenangkan. Jadi di sini tuh dochira demo omoshiroi desu. Jadi kalau mau milih dua-duanya, kalau cuma milih satu ya satu aja. Misal contohnya Naruto no Hoga omoshiroi desu. Pahami ya? Kalau misalkan milih dua-duanya dochira demo. Kalau misalkan pilih salah satunya harus pakai no Hoga. Naruto no Hoga omoshiroi desu. Dochira demo omoshiroi desu. Nah, kalau semisal nggak milih dua-duanya nggak menarik nih antara Naruto sama One Piece gitu. Nah, itu ada dochiramo. Di sini bukan demo ya. Ada dochiramo. Nah, tapi di sini yang omoshiroi-nya itu jadi bentuk negatif, kunai. Jadi dochiramo omoshiro kunai. Dochiramo omoshiro kunai gitu. Paham ya? Kalau misalkan kalian milih salah satu, Naruto no Hoga omoshiroi desu. Kalau dua-duanya dochira demo omoshiroi desu. Kalau milih dua-duanya tidak menarik atau tidak menyenangkan, dochiramo omoshiro kunai desu. Akhiran i-nya jadi bentuk negatif gitu. Oke, di slide berikutnya tadi kita sudah belajar tentang cara penggunaan kalimat Hoga dan Dochiraga. Sekarang kaiwanya. Supaya lebih paham, saya selipkan kaiwa. Si A dan si B. Si A bilang, "Ashita doko e ikimasu ka?" Besok pergi kemana? Si B bilang, "Ashita wa Hanabi Matsuri o mini ikitai desu." Hanabi Matsuri di sini tuh perayaan kembang api. Hanabi Matsuri mini ikitai, ingin pergi untuk melihat. Jadi besok ingin pergi untuk melihat perayaan kembang api. Nah, untuk yang mini ikitai itu nanti pembahasannya. Terus si A bilang gini, "Ii desu ne. Ini kanji Kobe. Kobe no hanabi to Tokyo no hanabi to dochira ga kirei desu ka?" Ide yang bagus. Hanabi kembang api Kobe dan kembang api Tokyo, yang mana yang paling indah? Si B ngasih saran, Kobe no hanabi no hoga kirei desu. Paling indah kembang api di Kobe. So desu ka? Koko kara Kobe made basu to densa to dochira ga ichiban hayai desu ka? Dari sini sampai Kobe, yang mana yang paling cepat? Bus atau kereta gitu. Si B bilang, "Densha no hoga ichiban hayai desu." Yang paling cepat adalah kereta. Ja, ashita Kobe no Hanabi Matsuri o mini ikimasen ka? Kalau begitu, maukah kamu pergi untuk melihat perayaan kembang api di Kobe bersama? Si B bilang jawabannya positif. "Ii desu ne, ikimashou." Gitu. Jadi untuk percakapannya yang digarisbawahi yang berkaitan sama ini. Hoga, karena itu meminta saran atau memberikan salah satu hal yang paling bagus yang mana gitu. Memilih salah satu benda yang paling bagus atau yang paling cepat dan yang lain-lainnya. Tergantung kata sifatnya. Oke, berlanjut ke slide berikutnya. Di sini ada bunpo baru. Ada kata benda satu, no naka. Nah, ini kanji no naka, kanji naka. Nah, ini yang no naka ini saya tutup kurung, boleh digunakan atau digunakan juga nggak apa-apa. Digunakan nggak apa-apa, tidak digunakan juga nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, yang penting itu harus ada D-nya di sini. Yang penting D-nya harus. Nah, di sini kata benda satu, D. Nah, ini 5W1H ya. Nani, apa, doko, itsu, dare. Jadi tergantung pertanyaannya. Jadi ini lebih ke pertanyaan. Nani apa, doko di mana, itsu kapan, dare siapa. Ichibang ini paling, kata sifat na dan kata sifat i. Jadi ichibang itu paling. Nah, untuk menjawabnya itu tinggal
kata benda 2 ga ichiban kata sifat des. Hai, mungkin dilihat dari rumusnya masih bingung. Coba kita masuk ke reibung. Sebelum masuk reibung atau contoh kalimat, saya akan menjelaskan tentang maksud dari bunpo ini. Bunpo ini tuh menjelaskan tentang rekomendasi kepada lawan bicara gitu. Contohnya misal HP apa sih yang paling bagus? Kalau dari saya paling bagus Apple kan. Nah, itu dari salah satu rekomendasi yang dikasih ke lawan bicara gitu. Ya, kita lihat reibung ichiban. Indonesia no kankouchi de doko ga ichiban kirei desu ka? Kankouchi di sini tuh artinya tempat wisata Indonesia di mana yang paling indah gitu. Tempat wisata Indonesia di mana yang paling indah. Jadi si pembicara ini nanya, nah dari semua kankouchi atau tempat wisata Indonesia kan banyak ya, contohnya Bali, Monas dan lain-lain sebagainya yang indah-indah. Tapi si lawan bicara ini merekomendasikan satu apa tempat yang paling indah di Indonesia atau tempat wisata apa yang paling indah di Indonesia. Si lawan bicara jawab Bali ga ichiban kirei desu. Jadi dia merekomendasikan bahwa Bali itu paling indah. Hai, yang nibang contoh nomor 2 bisa dilihat Nihon no ryori no naka de. Nah, ini bisa digunakan no naka de. Nihon no ryori no naka de nani ga ichiban oishii desu ka? Makanan Jepang apa yang paling enak? Makanan Jepang apa yang paling enak? Si lawan bicara merekomendasikan bahwa ramen ga ichiban oishii desu. Ramen yang paling enak. Masakan Jepang itu ramen yang paling enak. Berikutnya ada Indonesia wa 1年でいつが一番暑いですか? Dia nanya, di Indonesia dalam 1 tahun yang paling panas itu kapan gitu. Jawabannya ada Rokugatsu ga ichiban atsui desu. Yang paling panas itu di bulan 6 gitu. Oke, dari 3 contoh tadi mungkin sudah jelas. Akan lebih jelasnya saya akan kasih contoh berikutnya. Contoh lain itu contohnya misal seperti anime no naka de nani ga ichiban omoshiroi desu ka? Di dalam anime paling bagus atau paling menarik itu apa? Terus jawabannya kalau saya One Piece ga ichiban omoshiroi desu. Paling menarik adalah anime One Piece. Atau kalau kamu nanya ke orang lain, mungkin rekomendasinya beda lagi. Contoh ke orang lain, si B, anime no naka de nani ga ichiban omoshiroi desu ka? Naruto ga ichiban omoshiroi desu. Nah, beda lagi, dia Naruto. Kalau saya One Piece. Jadi gitu ya. Jadi inti dari bunpo ini adalah memberikan rekomendasi gitu. Intinya itu. Hai, berikutnya supaya lebih jelasnya kita ada kaiwa. Kaiwa A dan B. Nah, di sini A ngomong, Anata wa donna anime ga suki desu ka? Anime lagi. Anata wa donna anime ga suki desu ka? Donna itu udah belajar kan ya. Kamu suka anime yang seperti apa gitu. Terus si B jawab, Naruto ga suki desu. Saya suka Naruto. Si A jawab, so desu ka? Naruto no naka de dare ga ichiban suki desu ka? Nah, dia nanya dare siapa. Kakashi sensei ga ichiban suki desu. Dari semua karakter di Naruto itu dia paling suka yang mana? Kan di karakter Naruto banyak ya. Ada Choji, ada Hinata, Naruto, Sasuke dan lain-lain. Tapi dia cuman satu yang paling suka, Kakashi. Kakashi ga ichiban suki desu. Doushite desu ka? Dia nanya, kenapa? Totemo tsuyoi desu kara. Karena sangat kuat, ada alasannya. Nah, tergantung pertanyaan ini ya, 5W1H-nya. Kalau misalkan nani, oh berarti nani. Kalau misalkan itsu, oh berarti keterangan waktu.
Kalau dare berarti orang ya, berkaitan sama orang gitu. Kalau doko berarti tempat. Contoh, kalau doko, Nihon no kankochi wa doko ga ichiban yume desu ka? Berarti yume, terkenal. Nihon no kankochi wa Osaka ga ichiban yume desu. Osaka, di Osaka. Jadi seperti itu. Oke, berlanjut ke slide berikutnya. Ada kumpulan kata sifat i. Ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Jadi sudah dicatat ya dan dihafal. Di slide berikutnya juga sama, ada kumpulan kata sifat na dan sudah dicatat dan dihafal. Jadi tolong lebih dihafal lagi berkaitan dengan kata sifat i dan kata sifat na, karena ini sangat penting dan pasti digunakan. Hai, cukup dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat. Domo arigatou gozaimashita.